Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Rekan-rekan dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Qudsi. Kali ini kita akan mengkaji kaidah tafsir. Baik, kita akan membahas kaidah tafsir yang ke-9. Oke, saya bacakan dulu. Yajibu hamlu nususil wahyi alal umumi malam yarid nasun bitakhsis. Saya ulang lagi. Yajibu hamlu nususil wahyi alal umumi malam yarid nasun bitakhsis. Sekali lagi. Yajibu hamlu nususil wahyi alal umumi ma lam yarid nasun bitakhsis. Jadi jika ada nas, ya nas yang di sini sering saya katakan adalah nas Al-Quran maupun Sunnah hadir dalam redaksi umum, maka harus dipahami secara umum, kecuali jika ada dalil lain yang mentakhsis keumumannya. Penjelasan kaidah ini bahwa sebuah nas Al-Quran atau hadis harus dimaknai sesuai dengan redaksi aslinya. Jika redaksi nas hadir dalam bentuk umum, maka dipahami secara umum. Karena asal mula tasyri' atau penerapan syariat datang dengan umum. Ya, kecuali jika ada dalil lain yang mengkhususkan. Artinya apa? Bahwa nas yang di situ tentunya ada kandungan makna. Ya. Pada dasarnya itu ditujukan untuk semua umat Islam, ya. Jika itu terkait tentang misalkan salat atau perintah syariat, jadi kepada seluruhnya sampai nanti ada dalil yang mengecualikan. Contoh misalkan ya bahwa hukum sholat itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan kemudian ada pengecualian, misalkan dia orang gila, itu tidak masuk dalam keumuman perintah sholat. Begitu pula jika ada nas hadir dalam redaksi khusus, maka harus dipahami pula secara khusus, kecuali jika ada dalil lain yang menjadikan umum. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih pengertian umum atau am. Ya, am ini menurut bahasa adalah kata yang mencakup sesuatu yang tidak terbatas. Sebuah kata yang mencakup sesuatu yang tidak terbatas. Kalau menurut istilah, lafaz yang mencakup semua yang patut untuk lafaz tersebut dengan satu kata sekaligus. Seperti kalau kita ngomong misalkan laki-laki, berarti satu kata ini sudah masuk semua ya, laki-laki, siapapun yang berjenis laki-laki dia masuk dalam kata. Nah, sedangkan taksis adalah mengeluarkan sesuatu dari keumuman makna kata. Baik itu dengan cara istisna, pengecualian, misalkan ya. Misalkan kalau dalam Al-Quran, ya wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Terus ada pengecualian illal ladzina amanu. Dengan istisna ada pengecualian. Atau dengan sifat. Ya, kalau kita ngomong masjid itu masuk keumumannya semua masjid masuk kata-kata ini. Tapi kalau udah kita mengatakan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, berarti masjid yang jadi atau syarat, atau tujuan, atau dalil Al-Quran, atau hadis, bahkan rasio yang menunjukkan adanya taksis. Nah, kata am ini ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti kata ar-rajul. Jadi kalau laki-laki yang masuk semuanya. Al-mar'atu sama saja, wanita berarti masuk semuanya. Ada beberapa kata itu bisa kita lihat dengan ciri-ciri adanya kata-kata berikut ini. Contoh misalkan kulun. Misalkan dalam Al-Quran ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semuanya yang bernafas itu ya pasti akan merasakan namanya sakaratul maut. Kemudian ma jami ya
Misalkan maman, sering ini juga bergonta-gantian ya dalam Al-Quran. Misalkan lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ada lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ada yang lillahi ma fis samawati wa ma lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Jadi apa namanya? Itu menunjukkan apa keumumannya. Kata jami keseluruhan, amah, keumuman, kafah seluruhnya, aina, kaifa. Orang mengatakan di mana ya, di mana-mana. Nah, ada juga pemaknaan am ya yang tidak apa namanya disertai kata-kata yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi bisa dilihat dari makna redaksi tersebut. Misalkan ketika ada kalimat yang bersifat seperti mengutarakan larangan berjihad pada orang tua, maka ini mencakup apapun yang itu menyakiti orang tua. Nah, kemudian misalkan kalimat ungkapan Allah ya, ungkapan Allah untuk nabinya adalah juga umum untuk umatnya. Jadi kalau ada kata ya nabi misalkan ya, maka tidak terjadi bagi nabi tapi juga bagi umatnya seluruhnya. Sampai ada dalil yang mengkhususkan bagi Rasulullah. Ya, contohnya misalkan terkait nikah lebih daripada 4. Kan khusus pada Rasulullah. Kalau orang muslim biasa diperbolehkan 4 saja. Nah, kemudian juga termasuk misalkan sholat malam. Bagi Rasulullah itu wajib, bagi kita ada sunnah. Itulah gambaran-gambaran ya apa namanya umum dan pengecualian. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat ini prakteknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'idatuhunna thalathatu ashhur wallai lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya apa? Bahwa perempuan-perempuan yang tidak haid sudah menopause termasuk anak kecil ya misalkan terjadi. Dia tentu bertentangan dengan undang-undang ya. Misalkan terjadi itu maka ditolak ya, baru nikah sehari karena apa alasannya ditolak padahal dia belum pernah haid maka masanya ada dan perempuan-perempuan yang hamil maka waktu itu adalah masa anak. Nah, dalam ayat ini ada 2 pendapat. Pertama, ayat ini dihukumi umum, jadi berlaku umum bagi wanita yang hamil yang ditalak dan wanita yang hamil yang ditinggal mati suaminya. Masa iddahnya adalah melahirkannya. Jadi artinya apa? Jadi kalau ada wanita hamil ya ditalak atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya masa penantiannya itu adalah apa? Kelahiran anak tersebut. Ya, perlu diketahui ya anak-anakku bahwa kalau secara umum kan wanita kalau ditalak kan ya, selama 3 sucian masa itu. Dan kalau wanita itu tinggal mati maka 4 bulan 10 hari. Kalau wanita itu ditalak dalam kondisi dia hamil maka masa iddahnya termasuk masa iddahnya kalau dia ditinggal mati suaminya maka masa iddahnya adalah kelahiran anaknya. Ini pendapat yang jumhur. Tapi ada pendapat kedua mengatakan bahwa wanita, jadi ayat ini khusus bagi wanita yang ditalak. Artinya Pak, wanita yang ditalak itu masa iddahnya itu adalah dengan kelahiran anak tersebut. Tapi ya kalau wanita hamil ini ditinggal suaminya, maka yang dipilih adalah masa yang paling lama. Jadi contohnya misalkan ya, dia hamil, kemudian ditalak, misalkan misalnya udah lahir, jadi besoknya udah lahir, kemudian ditalak, maka ya, kalau pendapat ini ya tentu dengan kelahirannya. Tapi kalau misalkan ada wanita hamil
kemudian pas mau melahirkan anaknya ini suaminya meninggal, maka masa iddahnya mana ini? Kalau menurut pendapat yang pertama kan kelahiran anak tersebut. Kalau pendapat kedua ini, mana yang paling lama? Kalau kita mengikuti masa kelahiran, ya sudah selesai, hanya sehari mungkin selesai. Kemudian apa namanya, terkait dengan kalau kita mengikuti pendapat ini, ya berarti yang paling lama berarti apa? 4 bulan 10 hari. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Kita lihat sekarang di dalam tafsir ya. Nah, Imam Tobari ya di halaman jilid 23 halaman 455 beliau mengatakan dan tegas waswabu minal qawli fi dzalika an'amun fil mutalaqat wal mutawaffa. Jadi ayat ini berlaku umum ya bagi wanita yang ditalak atau wanita yang tinggal mati. Selama dia itu kondisinya hamil, maka masa ini kelahiran anaknya. Mau hanya sehari atau 2 hari, yang penting kalau dia hamil maka masa hamil sudah selesai. Karena tujuan daripada iddah ini, masa iddah ini adalah apa? Ya, istifraghu ar-rahim, jadi membersihkan, mengkosongkan rahim. Ya, terus kenapa harus dicari yang panjang-panjang? Tidak menurut pendapat jumhur ya. Nah, kita lihat sekarang Wahbah Zuhaili ini sudah setelah menerangkan ya pendapat jumhur seperti yang kita sampaikan tadi. Beliau memberikan alasan juga kepada pendapat yang kedua yang mengatakan ya bagi wanita yang hamil dan ditinggal mati suaminya maka masa iddahnya bukan kelahirannya tapi mana yang paling jauh, paling lama. Nah, kata Wahbah Zuhaili sebenarnya pendapat ini menggabungkan ya mengkompromikan dari dua masa iddah. Kan kita tahu ya, orang kalau hamil maka dia dengan masa hamilnya, iddahnya, kelahirannya. Tapi kalau dia suaminya meninggal, ya kita tahu suaminya meninggal itu berarti masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Maka dengan digabung dalam artian mana yang paling lama ini, ya menurut Wahbah Zuhaili ini berarti pendapat ini mengkompromikan dari dua makna yang terkandung masa iddah di ayat-ayat yang telah kita jelaskan. Gitu anakku, ya saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.